Ya kalau mindsetnya dia belum berani, ya pasti strategi-strategi yang muncul pun kalau di pasar harus bikin strategi, pasti kebanyakan strategi-strategi yang hanya lebih kepada fokus untuk bertahan. Bertahan tuh maksudnya ya yang penting penghasilan setiap bulan ya dapat sekian gitu ya. Ya dengan banyak alasan sih. Gitu. Tadi mindsetnya lagi balik. Banyak bisnis gagal naik level bukan karena produknya jelek, tapi karena mindset leadernya masih mentok di fase survival. Grow itu bukan soal strategi doang, tapi soal keberanian, struktur berpikir, dan kapabilitas mental leader hari ini, Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana coaching bisa bantu scale dari dalam keluar. Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo, apa kabar nih Coach? Baik. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Coach. Oke Coach, ini kan kalau misalnya sebagai pemilik bisnis itu kalau mau scale up bisnisnya itu kan harus punya mindset yang berani ya Coach ya, nggak cuma soal nyusun strategi doang gitu, bener kan ya Coach ya. Nah itu sebenarnya kenapa sih kalau misalkan seorang misalkan yang mau bangun bisnisnya itu kayak soal strategi aja tapi kayak keberaniannya belum ada gitu Coach. Oh oke. Jadi di sini ya keberanian itu yang harus dibenerin dulu kan. Betul. Nah itu kan kadang dia cuman kayak udah nyusun strategi nih, abis ini ngapain nih. Tapi nggak ada berani-beraninya gitu kok. Biasanya sih kalau belum ada keberanian dia nggak akan nyusun strategi yang gimana-gimana sih gitu. Oh gitu kok. Ya saya pernah ini ya amati ya. Iya. Ya berarti memang harus ada muncul keberanian. Dalam hal ini bukan keberanian saja sih gitu ya. Bukan hanya keberanian saja, tapi secara umum saya mengatakannya ini mindsetnya harus benar dulu. Ya kalau mindsetnya udah benar, salah satunya dia jadi lebih berani gitu ya, akhirnya akan muncul ide-ide strategi apa untuk scale up gitu. Tapi kalau mindsetnya belum beres, dia salah satunya dia belum berani, ya strategi-strateginya juga nggak akan, kalau dipaksakan bikin juga nggak akan yang gimana-gimana juga sih gitu ya. Justru strategi-strateginya hanya fokus kepada hal-hal yang bertahan saja, bertahan bukan untuk berkembang gitu loh. Ya kan ada strategi-strategi yang bertahan untuk supaya bisnis ini tetap berjalan aja. Tapi ada strategi-strategi yang mungkin fokusnya untuk scale up, untuk bisa berkembang gitu. Ya kalau mindsetnya dia belum berani, ya pasti strategi-strategi yang muncul pun kalau di pasar harus bikin strategi, pasti kebanyakan strategi-strategi yang hanya lebih kepada fokus untuk bertahan. Bertahan tuh maksudnya ya yang penting penghasilan setiap bulan ya dapat sekian gitu ya. Ya dengan banyak alasan sih. Gitu. Tadi mindsetnya lagi balik. Oke. Nah ini kalau misalkan contoh ya Coach ya, ini tuh ada sebuah bisnis itu bisa owner tuh kayak pengen bisnisnya tuh lebih luas lagi marketnya, tapi dia tuh kayak ibaratnya udah nyusun strateginya mau plan A, B, C, D gitu kan Coach. Nah sedangkan di sisi lain kayak entah mentalnya yang kurang berani untuk memulai, kayaknya kalau misalkan yang A dijalani nanti takutnya ini deh, kalau yang B ini takutnya ini deh. Akhirnya dia akan merevisi strategi tersebut, yang akhirnya strategi yang barunya yang sudah direvisi, strategi-strategi hanya untuk bertahan aja, nggak jadi untuk scale up gitu. Oh, jadi malah kayak ibaratnya kayak ada penghalangnya. Iya, ada penghalang diri ya, beingnya itu, betul. Oke, nah itu kalau misalkan dari sisi pendekatan coaching, kalau misalkan si owner ini di coaching, apakah itu bisa menghilangi penghambatnya itu Coach? Jadi beingnya dulu yang harus di coaching, being sebagai leadersnya itu. Tentang strateginya, seberapa keren strateginya itu nanti itu bisa terjadi kalau beingnya atau dalam hal ini mindsetnya udah selaras gitu ya. Contoh misalnya gini, makanya saya juga bingung, orang pengen scale up tapi nggak ada keberanian gitu ya. Jadi buat apa scale up gitu kan? Iya. Pengen berkembang tapi nggak berani. Saya perlu dapat kejelasan dulu sebagai coach. Sayanya harus jelas, dianya sendiri harus jelas. Kenapa penting scale up buat dia gitu loh. Oke, alasannya berarti. Iya, kenapa penting scale up buat dia? Kalau dia masih ada keraguan-raguan, masih ada tidak keberanian atau apa gitu, hanya ingin survival bertahan aja, misalnya muncul begini-begini aja udah oke kok, udah bagus gitu kan, udah ini ya. Ada kayak gitu kan. Nggak perlu lah ambisi-ambisi segini aja udah oke, karyawan udah enak, happy gitu kan. Nah itu kan nggak akan muncul pemikiran untuk scale up gitu ya. Iya. Ya hanya kalaupun kepikiran paling cuma sekelebat aja yang nice to have aja gitu, tapi bukan needs gitu ya. Ya jadi kalau misalnya orang mau scale up, minta di coaching ke saya tanya dulu mengapa scale up itu penting buat Anda gitu loh. Apa penting scale up doang? Emang sekarang ini
yang sekarang ini kondisinya memangnya masalah gitu kan? Enggak juga sih. Terus bapak scale up, saya tanya gitu. Dari situlah baru tahu the reasonnya, makna scale up itu buat dia, apakah cukup kuat atau enggak buat dia untuk akhirnya memunculkan strategi scaling up gitu kan. Dengan hanya bertanya mengapa scale up penting, itu sudah membuat apa ya, sudah mulai membangun mindset yang tepat sih gitu loh. Oke. Nah ini tiba-tiba muncul nih ya coach ya. Iya. Kalau misalnya tadi kan coach nanya mengapa scale up bisnis buat dia itu penting gitu. Iya, buat dia loh ya. Iya, bukan dia. Buat secara normatif. Scale up penting karena bisnis itu harus berkembang. Kalau nggak mati apa, itu kan normatif aja jawabannya. Tapi mengapa penting buat dia gitu loh. Apakah berbeda nih coach sudut pandangnya ya coach ya? Dari ketika kita tanya sebagai seorang coach tanya kenapa scale up itu penting, alasannya itu kan kita tahu, oh scale up penting menurut dia itu ABCD. Nah tapi kalau misalkan kita sebagai coach nanya kenapa kamu itu ragu untuk scale up, itu apakah harus di awal atau itu bisa nanti aja, atau emang itu nggak penting ditanya? Kenapa kamu ragu untuk scale up? Ya kalau dia sudah mengaku ragu ya perlu ditanya juga kan. Enggak mau mendapatkan ininya ya. Justru dengan bertanya mengapa scale up ini penting buat Anda, akan muncul beberapa jawaban ya, dari jawaban yang paling positif sampai yang paling negatif. Ya kan, salah satunya mungkin yang akan mensiratkan suatu keraguan gitu loh. Nah dari situ bisa di follow up lagi, digali lagi apa yang bikin dia ragu gitu loh. Digalinya tuh yang positifnya dulu kah atau ya, yang negatifnya dulu nih? Lebih baik ya coach? Nggak bisa urut begitu sih. Nggak bisa. Dari jawaban mengapa itu pentingnya itu akan menyeratkan apakah jawaban itu menyeratkan suatu hal yang positif buat dia. Dari jawaban itu akan menyeratkan keoptimisan atau keraguan gitu loh, atau kepesimisan gitu ya. Apa tuh? Antara optimis sama pesimis. Iya, ragu di mana, di optimis atau pesimis ya? Pesimis. Iya. Oke, berarti dari jawab misalkan nih dia jawab dua ini, tapi kita kayak lebih ke ngebangun agar positif terus, atau nanti ada sisi di mana kita tanya untuk yang negatif ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Ya manusia itu nggak bisa optimis saja, apa pesimis aja gitu ya, atau yakin sama ragu aja, pasti ada campurannya, gitu kan. Ada yang mungkin optimisnya itu 70%, tapi ragunya 30%, kayak gitu lah kalau dipresentasikan ya dalam diri kita ya. Jadi pasti blended gitu ya. Ya itu berarti ya memang harus di coaching dua-duanya gitu kan. Saya nggak pernah ketemu sih orang yang benar-benar 100% optimis, 100% pesimis gitu ya. Kalau 100% optimis juga bahaya juga sih. Ya, dia akan melakukan berbagai tindakan atau strategi yang tanpa berpikir panjang gitu kan, dengan risiko-risiko dia. Dia nggak melihat risiko, dia hanya fokusnya kepada yang bagus-bagusnya aja gitu. Yang iya benar. Ada yang kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau orang yang 100% pesimis juga bahaya juga nih. Ya udah mager aja dia di kamar kalau kayak gitu ya. Mungkin mau turun dari ranjang aja dia langsung ragu gitu. Iya kan, nggak ada orang dua-dua yang sangat polaritas yang sangat ekstrim begitu. Pasti ada blendednya. Nah itu kenyataannya gitu. Jadi yang bagian yang optimisnya diperkuat, yang bagian yang pesimisnya ya harus di reframe gitu lah, sehingga jadi optimis yang baru ini berkuat lagi gitu. Menurut coach, apa red flag bahwa mindset mereka itu perlu di-reset? Perlu di-reset karena dia sibuk menjalankan hal operasional. Iya. Iya, kalau sudah muncul pikiran boro-boro bikin strategi gitu kan, hal operasional aja nih nggak bisa selesai nih. Nah itu tuh pemikiran seperti itu udah harus di-reset gitu loh. Ketika dia muncul pemikiran gitu ya boro-boro mikirin strategi, ya yang sehari-hari aja nggak selesai. Nah ini harus perlu dianalisa nih. Leader ngejalan sehari-hari nggak selesai, apa yang salah nih gitu kan? Jangan-jangan hubungannya dengan yang pernah kita bahas sebelumnya ya, delegasinya masalah, bagaimana dia membangun sistem di bisnisnya yang masalah gitu kan? Nah makanya perlu dilihat dari mindsetnya itu dulu gitu kan? Apakah dia memang merasa dirinya yang sibuk banget, yang harus mengerjakan semua gitu ya, sehingga lupa bahwa tugasnya dia adalah berpikir ke depan, bukan berpikir di sini untuk saat sekarang gitu loh.
Ya saat sekarang ada sih gitu ya, kalau enggak ya dia nggak pikir nanti kalau yang digaji setiap bulan gitu kan. Tapi harus terus porsinya yang lebih banyak ke depan. Gitu. Oke. Jadi sebagai leader sebenarnya lebih ke berpikir jangka Iya. panjang. Nah, itu adalah sebetulnya kalau dalam kerangka coaching bisnis saya adalah kerangka bisnis coaching saya itu di bagian fondasinya dia sebagai business owner ya, yang harus di coaching dulu, being-nya, visinya gitu ya. Itu yang perlu di coaching, fondasi dasarnya. Kemudian nanti baru saya meng-coaching supaya bisa scale up. Kan nggak langsung scale up ya. Kalau toh gitu ya mindsetnya udah benar, belum tentu dia langsung bisa di scale up gitu kan. Ya lihat dulu nih, sistem bisnisnya harus dibangun dulu gitu kan. Curug pasarnya harus dibangun dulu, sistemnya harus dibangun dulu, timnya dibangun dulu. Jangan langsung buru-buru scale up gitu ya. Walaupun mindsetnya udah benar, tetap mindset. Kan menurut saya perubahan itu ada di dua alam, di alam mindset sama di alam nyata gitu. Bertahap ya berarti ya. Iya, perubahan itu gitu ya. Perubahan itu di alam mindset ya, beingnya berubah, bertransformasi, oke, bagus, semangat, yeay gitu kan. Kemudian jangan lupa di alam nyatanya gimana yang harus dibenerin gitu loh. Ya, dari ceruk pasar bisnisnya kah, dari sistem bisnisnya sendiri, dari timnya kah, dari apanya pun baru siap nanti untuk scale up gitu. Wah, menarik banget nih teman-teman. Tadi udah disebutin sama Coach Adit nih. Di kerangka bisnis coachingnya Coach Adit itu akan mempelajari fondasi awalnya dulu. Nah, kalau misalkan dari fondasinya udah aman nih, pasti bisa scale up bisnisnya. Nah, apalagi di strategic business coaching certification ini akan banyak sekali yang dipelajari dengan Coach Adit. Mulai dari jadi leader sebagai coach, belajar sales coaching, business performance coaching, dan juga nanti ada reconnectingnya bareng Coach Adit. Nah, ini akan dipelajari selama 4 bulan, yang dimana teman-teman bisa banget latihan langsung bareng Coach Adit untuk menjadi seorang coach. Jadi nggak cuma sia-sia teorinya aja, tapi bakal banyak banget prakteknya. Penasaran kan? Yuk langsung aja hubungi di kolom deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.